Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hisyam Latif, mahasiswa jurusan Sistem Informasi NIM 0545668811. Kali ini saya akan membuat tabel-tabel berdasarkan tugas 2. Oke, ini berdasarkan tugas yang diberikan. Ini adalah relasinya ya, tabel RD-nya. Nah, kita analisa dulu ya. Di sini ada 6 tabel dengan atribut-atributnya. Kalau kita lihat di sini ada one to many. One to many. Ini kita analisa ya. Pertama, mana sih tabel master? Tabel master itu adalah tabel yang menjadi tabel utama atau tabel pusat gitu ya. Kan tabel dari membawa informasi yang lain. Jadi ini bukan tabel transaksi. Nah, tabel master ini saya identifikasi ada administrator, nih kan dia cuma ada satu ID nih, pasien, nih, ada satu ID juga, sama dokter, ini ID dokter, nggak ada ID lain, berarti ini tabel master. Analisa berikutnya adalah kita melihat relasinya, contohnya adalah tabel daftar, dari tabel pasien one to many ke tabel daftar, tapi kita lihat di sini daftar many to one ke tabel administrator. Tabel administrator one to many terhadap tabel daftar, begitu juga dengan pasien one to many tabel daftar, berarti administrator ke tabel pasien itu relasinya many to many, sehingga tabel daftar adalah tabel transaksi. Apa sih yang menjadi foreign key dari ID administrator dan ID pasien? Di sini primary key administrator adalah ID admin dan primary key pasien adalah ID pasien. Lalu primary key mereka ini didaftarkan di tabel daftar menjadi foreign key, yaitu ID admin dan ID pasien. Makanya di sini di tabel daftar ini cuma ada informasi ID doang, karena ya tabel transaksi foreign key semua nih, sama primary key-nya untuk ngedaftarin many to many-nya ya. Jadi nanti misalkan pasien ini adminnya siapa kayak gitu, atau admin ini pasiennya siapa aja. Masternya jadi ada administrator, pasien sama dokter, dan tabel transaksinya ada daftar, dokter admin sama pasien dokter. Sebelumnya tugas pertama saya menggunakan aplikasi The Beaver ya. Ini tugas saya sebelumnya. Menurut saya secara UI lebih user friendly lah. Nah, tapi kali ini kita akan sesuai tugas yang tertera di sini menggunakan XAMPP atau PHP-MyAdmin ya. Sebelumnya udah saya instalasi PHP-MyAdmin-nya. Sebelumnya tidak menggunakan PHP-MyAdmin karena bentrok portnya sama konfigurasi dari website kantor saya yang saya install di lokal komputer kantor ini. Tapi sekarang udah saya konfigurasi ulang sehingga ini sudah dapat berjalan lokal. Di sini MySQL-nya saya tetap menggunakan MySQL yang kemarin. Makanya di PHP MyAdmin di sini ada database kuliah juga yang sebelumnya saya buat di Beaver. Sekarang kita akan langsung aja kayak PHP MyAdmin karena PHP MyAdmin ini lebih mendasar ya. Semuanya lebih umum. Langsung aja kita buat berdasarkan tugas 2 dan RD-nya. Kita pertama bikin database-nya dulu ya. Kalau kita mengacu pada panduan, kita akan buat DB ini di sini tertulis rumah sakit ya kalau nggak salah. Nanti kita akan bikin database-nya menggunakan standar yang dari buku panduan ini ya. DB-nya apa nih? DB rumah sakit tuh. Jadi nanti kita pakainya namanya DB rumah sakit. Cuma saya akan pakai standarnya supaya agak seragam dikit. Kita pakai DB underscore. Jadi kita langsung aja bikin DB rumah sakit. Ini saya tadi udah bikin sebelumnya nih. Untuk rekaman saya lebih rapihin lagi ya. Create kan DB rumah sakit. Tabel pertama kita akan membuat semua tabel masternya dulu ya. Apa aja nih? Pasien, administrator sama dokter ya. Kita bikin pasiennya dulu. Pasien. Oke, di sini ada ID pasien. ID pasien yang integer ya. Length value-nya ini kalau yang standar saya biasanya 11, tapi kita lihat di panduan 3 ya, 3. Nanti ini kita abaikan semuanya. Nolnya juga diabaikan, kan not null ya. Kita ubah indeksnya ini primary karena ini primary key dari tabel pasien. Go, terus auto increment. Jadi nanti setiap ada insert baru, data baru, dia akan ID-nya tuh auto counting gitu. Mau dia dihapus atau ditambah, dia tetap nambahnya dari ID terakhir. Auto increment udah, sekarang kita langsung ke nama pasien. Varchar. Oke, kita lihat di panduan, varcharnya ini panjangnya 30 ya. Lanjut ke alamat. Alamat pasien kayaknya varchar juga. Tapi kalau di sini varcharnya lebih panjang, 100 karakter. Lanjut ke jenis kelamin. Biasanya kan cuma 0 atau 1. Ini 1. Udah, kita langsung save. Terus kita lanjutin ya. Ini kita udah ada sedikit dasarnya, berapa panjang dari masing-masing kolom ya. Kita tambah lagi tabel administrator, ID admin, integernya 3, primary key,
auto increment, habis itu nama adminnya varchar, kayak ini nama pasien juga kan tadi 30 ya, kalau nggak salah. Ya 30 waktu jaga. Kita lihat di sini di panduan waktu jaga ini apa standarnya, kita pakai standar di sini apa ya waktu jaga. Oh, ini udah jadi semua nih tabelnya, bebas kali ya waktu jaga. Di sini sebenarnya waktu jaganya varchar 100 ya. Kita mau pakai date time aja ya. Ini harusnya varchar ini sama kayak waktu periksa nih, tapi kan kalau waktu periksa kan harusnya ini date time. Jadi kita tahu nih waktu jaganya tuh jam berapa. Harusnya waktu jaga masuk dan waktu jaga keluar ya, harus kayak gitu. Atau mungkin ini sekedar indexing doang atau daftar doang. Ini kan ada admin, waktu jaga, nama admin udah ya berarti. Save dah. Terakhir master table dokter. ID dokter ya. Integer 3. Indeksnya primary key. Go auto increment. ID dokter, nama dokter, varchar 30. Setahu saya di PHP MyAdmin itu nggak bisa kayak The Beaver ya. Kalau di The Beaver itu kita bisa ngubah susunan dari kolomnya ini kolom berapa gitu, di urutan keberapa. Sedangkan kalau di PHP MyAdmin kayaknya nggak bisa ya. Ini bisa nggak sih kita ubah-ubah? Ini nggak bisa nih kita naik turunin nih. Oh bisa. Coba move column. Oh gini ya. Tuh, berubah nih. Gimana? Iya, kok. Oh gitu doang ternyata. Boleh, 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 boleh. Oke lanjut. Tanggal lahir. Tanggal lahir kita pakai date time. Date aja deh. Kan nggak perlu jam ya. Kalau kita lihat tanggal lahir, date, nama dokter, alamat dokter. Oh harusnya alamat dulu, baru tanggal lahir. Gak apa-apa lah. Kita coba dulu nih. Spesialis. Kita tambah lagi dong. Waktu kerja, nomor HP, alamat, dokter, searah jarum jam ya. Udah semua 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 varchar ya. Waktu kerja harusnya daytime. Daytime. Waktu kerja varchar. Oh, maksudnya waktu kerja tuh 8 jam kayak gitu ya. Berarti ya waktu jaga juga kayak gitu. Makanya ini varchar. Kita pakai varchar aja kalau gitu. Varchar 100 ya. Waktu kerja varchar 100. Nomor HP juga varchar 15 ya, 15. Spesialis varchar 15. Tanggal lahirnya, date bener ya, date. Waktu kerja, alamat dokter varchar 100. Udah ya, udah semua ya. Kita save dulu. Terus ini kita mau, nah ini saya mau coba-coba nih. Kita ganti-ganti kolomnya ya, sesuai dengan yang ini ya, nama, alamat dokter, itu kan. Terus tanggal lahir, nomor HP, spesialis waktu kerja. Go. Keren. Udah sesuai nih ya. Nah, kita balik lagi ke administrator nih yang tadi. Di sini administrator ada waktu jaga. Permaksutannya ternyata dia tuh waktunya tuh berapa jam gitu, bukan dead time-nya nih. Kita mau ganti. Gimana sih cara gantinya? Di sini kita tinggal change. Kita ganti ke varchar. Terus kita lihat di sini penggunaannya varchar 100. Save, gitu doang. Ya sebenarnya gampang sih pakai PHP MyAdmin, cuma tampilannya kurang suka sih. Saya lebih suka tampilannya The Weaver. Udah terbiasa kali ya. Tapi ya karena ini juga desktop, bukan web gitu. Ini kan web. Ya bagus juga sih, bisa jalan di semua OS gitu kan. Sedangkan kalau The Weaver mungkin tertentu doang. Tapi harusnya sih kalau nggak salah The Weaver itu bisa di aja. Nah, sekarang kita bikin relasinya dari tabel transaksi ya. Semuanya many to many. Oke, kita tambah dulu nih. Yang gampang dulu ya, daftar. Kita ada primary key-nya ID daftar. ID daftar ini 3, auto increment sama primary ya. Primary-nya ini tuh. Terus ada ID admin 3 juga. Di sini ya foreign key ya. Foreign key itu apa ini ya namanya? More index terus diapain dia? Lakukan pada tabel itu ini mah manual nih digambar segala. Gak ngedaftarin dulu nih. Kalau Oh, gini aja, gini aja. Ini dibiarin aja nih, kita biarin. Terus ada ID pasiennya 3. Nah, kita go dulu ya, kita coba dulu. Save. Sekarang kita mau terusnya tambah di sini nih, ada primary, ada foreign key. Bisa nggak sih? Coba ya. Gimana caranya nge-foreign key? Primary. Oh, gitu. Oke, kita kayaknya nggak nemu cara buat nge-primary key ini ya. Kan kalau misalkan di The Beaver itu, nih yang tabelnya foreign key-nya itu di mata kuliah kelas ya. Nah, ini di daftarnya kayak begini nih, gampang. Tapi kalau kita ngikutin panduan nih, panduannya harus begini dia.
Jadi kita coba ngedaftarin foreign key-nya dari tabel daftar atau di sini sih tabel dokter admin ya. Kita ke ID salah satu foreign key-nya, terus more index. Index bukan sih ini? Indeks oke. Oh, tambah dulu indeksnya. Terus pasien juga berarti ditambah dong indeks. Ya, udah ada. Tinggal kita jadiin key-nya buat foreign key-nya nih. Caranya gimana? Caranya kita ke mana nih? Oh, relation view. Setelah foreign key selesai diterapkan, selanjutnya gitu. Lakukan pada tabel lainnya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang oh gitu. Ini udah. Untuk melakukan pengaturan foreign key, indeks. Indeks itu foreign key udah gitu doang. Oh, coba kita lihat relation view. Oh iya, di sini foreign key-nya. Dari rumah sakit, tabel, daftar, ID, admin. Foreign key constraint, ID admin sama ID pasien. Coba ya, kolomnya ini apa nih? Gini kali ya? Nggak gini deh. Kolomnya ID admin, DB rumah sakit, tabel foreign key constraint-nya tuh tabel pasien misalnya. ID pasien. Oh gitu. Oh ya ya ya. Berarti ini kolom dari si tabel daftar kita ngambil misalkan ID pasien, tapi isinya nge-foreign-nya dari mana nih? Dari DB rumah sakit, tabelnya pasien, ID pasien. Ya, tambah lagi deh. ID admin, tabel administrator, ID admin. Save, mantap. Ini udah ada nih. Jadi yang tadi itu indeks itu buat muncul di sini kayaknya ya. Oh ini udah jadi foreign key nih. Indeks itu maksudnya foreign key. Coba kita lihat di DB rumah sakit. Udah jadi belum? Serapkan selanjutnya kembali ke halaman designer untuk membuat relasi. Nah, ya bisa nih. Iya, mantap. Aduh, tuh kan saya mah nggak suka nih UI-nya begini dah. Daftar di sini, administrator di sini, pasien di sini. Oke, menarik ya. Agak ribet sih. Oke, ini udah. Terus kita ke daftar dokter. Create relationship. Oh gitu. Ya, lanjutlah. Kita kembali ke tugas. Kita mau melanjutin tabel transaksi lagi ya. Tadi kan udah daftar nih. Sekarang kita mau bikin tabel yang gampang dulu ya. Dokter admin. Admin, maksudnya apa ya? Kenapa harus ada foreign key? Ya, jadi dokter dapat menyimpan data, sedangkan admin dapat memberikan data. Dokter dapat menyimpan data dari admin-admin mana aja. Administrator dapat memberikan data ke dokter siapa aja. Oh, gitu doang sih sebenarnya. Data apa tuh? Data waktu jaga. Atau dokter dapat menyimpan data apa? Tanggal lahirnya dokter gitu kan. Oh, memberikan data. Fungsinya apa? Udah lah, lanjut. ID data ya di sini ya. ID data 3, ID admin 3, ID dokter 3, auto increment di sini harusnya indeks nih, biarin aja indeks name-nya apa, biarin aja deh, go index. Oke, kita kali ini pengen nyoba indeksnya tuh udah duluan ya. Sekarang kita save. Ini udah ada indeksnya tuh. Terus kita mau relationnya tuh kolom admin kita masukin ke tabel administrator. Terus kolom dokter kita masukin ke tabel dokter dong. Save. Nah, kita coba ya di DB rumah sakit. Kita cek designer. Udah ada nih. Dokter di sini, dokter admin di sini, administrator di sini, kan dokter di sini. Gimana ini? Nah, pergi udah selesai. Save ya harusnya nih, save page nih harusnya nih. Go, tinggal satu lagi nih tabel transaksi ya. Kita bikin pasien, dokter, satu pasien bisa beberapa dokter, satu dokter bisa beberapa pasien. Ya mungkin pasiennya ada dokter peradangan lambung, terus ada dokter anestesi, terus ada dokter THT gitu ya. Misalkan, terus ada dokter paru-paru untuk asmanya. Bener ini sih pengalaman saya aja. Tapi bisa satu pasien bisa beberapa dokter dan satu dokter pun bisa beberapa pasien. Jadi kita akan daftarkan di sini. Sekarang kita tulis di sini ID doang nih. Harusnya sih kalau menurut saya ya pasien dokter itu sih. Tapi udah lainnya ID. ID dokter, 3 ID pasien, 3. Kali ini kita mau ada waktu periksa sama resep. Waktu periksa sama resep. Kita tambahin auto increment-nya dulu, terus di sini indeks, maksudnya di foreign key. Udah, terus waktu periksa ini apa nih? Standarnya kayak waktu periksa tuh date. Jadi kapan dia tuh periksa gitu ya, lebih ke sana ya penggunaannya. Sedangkan resep kita pakai varchar 100. Berarti ini resepnya obat apa sih? Gitu tuh. Oke, sekarang kita save. Udah ada rengkinya, sekarang kita gabungin relasinya si ID dokter itu dari tabel dokter. Terus tambah constraint lagi ID pasien di tabel pasien. Ini saya lakuin ini sebenarnya udah sesuai dengan panduan gak sih? Di sini cuma indeks doang ya. Terus dia pakainya manual kayak gini, gambar manual gitu. Insert data melalui. Oh, ini mau insert data. Tapi ya udahlah,
Mungkin gini doang ya. Malah saya nemu caranya sendiri nih. Di luar dari panduan, mohon maaf kalau misalkan salah ya. Mungkin cara yang benar harusnya kayak gini ya. Kayak manual. Tapi saya sih biasanya kalau dari The Beaver tuh ya didaftarin foreign key-nya kayak gini. Foreign key-nya gini. Didaftarin dari mahasiswa sama mata kuliah yang udah didaftarin di sini nih. Jadi ya udahlah, kita save dulu. Nah, sekarang kita mulai lagi nih. Udah nyambung belum semuanya? Wih, cakep. Udah nyambung ya. Biar lebih lebar, lebih mudah dibaca. Duh, duh, duh. Ini ya. Ini udah aku bikin semua ya. Langkah-langkah perkenalan tadi udah, langkah-langkah praktik. Ya, caranya gimana? Hasilnya ini ya. Ini hasilnya. Kata-kata penutupnya juga nanti akan saya sampaikan. Kita save dulu. Mungkin ini aja kali ya. Terima kasih sudah menonton tutorial. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.